Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam pertanian Indonesia. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentunya berkaitan langsung dengan pertanian, yaitu media tanam. Ya, media tanam yang harus kita tanam, syaratnya untuk menghasilkan hasil yang melimpah adalah tanah yang subur. Subur itu bagaimana? Apakah semua unsur haranya terpenuhi? Ya. Jadi kesuburan tidak hanya yang itu saja. Jadi kesuburan itu adalah termasuk kesuburan biologi. Ya, jadi kesuburan biologi. Jadi ini kami jelaskan mengapa ini sangat penting sekali untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tanah yang subur itu yang bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita sering menggunakan pupuk anorganik yang berlebihan, ini justru kadang tanahnya jadi keras, mengkal, dan sebagainya. Ini tentunya semakin lama semakin menimbulkan kerugian pada kita semua. Nah, oleh karena itu ya dikurangi, dihindari. Oleh karena itu cari yang organik. Nah, salah satu penggunaan pupuk organik adalah akan memperbaiki sifat biologi tanah. Artinya apa? Keragaman flora dan faunanya akan meningkat. Ya. Kalau flora faunanya meningkat, itu artinya apa? Subur tanahnya, kesuburan tanah yang tinggi. Karena mampu hidup di situ tempat hidup dari flora dan fauna. Ya, kita bisa kita lihat ya ciri-ciri tanah yang subur itu. Kalau kita pergi ke tempat endapan, kemudian kita main-main, banyak gundukan-gundukan. Itu tandanya tanahnya subur, tanah lemi misalnya, ya kan? Kenapa? Karena di situ pasti banyak mikrofloranya tadi, mikrofaunanya tadi. Jadi salah satu fauna yang sebagai tanda adalah earthworm atau cacing tanah. Semakin banyak cacing tanahnya, tentunya akan menyebabkan tanah itu menjadi subur. Jadi bagus sekali. Ya. Halo, pemirsa pasti sering kalau yang sering mancing ya, mencari apa ya harus pandai mencari di mana tempat-tempat cacing itu. Tentunya mencari yang tanah gersang kan nggak dapat, dapatnya di tanah yang subur itu tadi. Ya inilah kesuburan itu tadi biologi itu tadi. Jadi kuncinya adalah di populasi cacing tanahnya. Kita berbicara di sini tanda itu tanah itu subur karena banyak cacingnya. Ya, sekarang bagaimana sih cara mekanisme cacing ini bisa menyebabkan tanah itu subur? Jadi mekanismenya adalah melalui 3 cara. Yang pertama jelas karena dia hidup di bahan organik, cacing tadi akan memakan, kemudian di dalam pencernaannya dia akan mengeluarkan feses kotoran-kotoran itu, tapi yang banyak mengandung unsur hara. Unsur hara yang nanti digunakan oleh tanaman. Ya, makanya orang yang memelihara cacing ini ada sisanya disebutkan nanti casting ya kan itu kan. Jadi sangat bagus sekali. Itulah fungsi pertamanya, memanfaatkan bahan organik, sampah-sampah pun bisa dimakan kemudian dikeluarkan menghasilkan hara-hara itu tadi. Yang kedua tentunya dengan pergerakan di dalam tanah kesono kemari, ya itu akan menyebabkan apa? Tanahnya gembur, aerasi menjadi lebih bagus. Sana kemari oksigennya jadi perputarannya ke sana kemari. Yang kedua, aerasinya jadi bagus karena pergerakannya. Kemudian yang ketiga,
Ya, ini cacing bisa menetralkan pH karena menghasilkan kapur itu tadi, ya, kalsium karbonat. Jadi 3 cara ini menyebabkan fungsi cacing sebagai penyubur tanah, tanda-tandanya. Nah, sekarang yang kita bahas lagi, bagaimana pemirsa jenis-jenis cacingnya apa saja, ya kan? Jadi itu tadi fungsi itu tadi. Jadi, tapi fungsi lain dari cacing yang ada yang sering dipelihara ini, ya sekarang ini setelah tahu banyak dipelihara. Nah, gunanya untuk apa? Satu, untuk kesehatan. Ada digunakan untuk obat tipus dan sebagainya ada. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian jelas tadi yang digunakan tadi untuk kesuburan tadi adalah untuk dekomposer. Nah, untuk dekomposer, membuat kompos, untuk membuat kompos, kan gitu. Kemudian fungsi yang lain hasilnya ya yang banyak dikerjakan orang juga ini untuk bahan pakan pancing, untuk pancing makanan ikan dan sumber pakan yang lain, ternak juga ada. Jadi itulah fungsinya. Sekarang jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya ada di belakang saya ini juga. Yang pertama adalah cacing farmasi tadi, yang nama latinnya Lumbricus rubellus. Ya. Jadi LR, cacing LR farmasi karena salah satu fungsinya untuk itu tadi, untuk buat obat itu tadi. Ya, makanya orang yang banyak dipelihara ini juga cacing LR tadi, cacing farmasi Lumbricus. Kemudian berikutnya yang kedua yang diperbanyak sayang banyak adalah ya tadi kan anunya apanya itu ya bentuknya dan belakangnya di apa ada warna kuning ya untuk yang Lumbricus tadi. Kemudian cacing berikutnya yang kedua adalah Seyana Vetidea. Nah, ini yang sering digunakan ya yang kedua ya. Ya. Eisenia Vetida atau cacing tiger. Oh, sekarang seperti harimau macan ada lorek-loreknya gitu. Nah, ini sangat kuat ya untuk tadi pengompos tadi cacing tiger. Kemudian yang ketiga cacing preonik atau preonik exavatus, cacing preonik. Ya. Jadi ini agak lasak cacingnya ya yang ini ya lasak agak gelap cepat pergerakannya. Kemudian yang terkenal lagi adalah cacing ANC, African Night Crawler. Jadi ini cacing ANC itu jadi sangat terkenal. Kemudian yang kelima cacingnya adalah Lumbricina atau cacing fosfor. Jadi ini 5 cacing tanah yang sering dipelihara oleh para petani semua untuk beberapa kegiatan yang tadi, baik yang untuk farmasi dan banyak untuk kompos, kemudian untuk sumber pakan ikan, sumber pakan protein yang lain-lain. Demikian pemirsa, kita berbicara masalah hubungan antara cacing dan kesuburan tanah, bagaimana mekanismenya, dan tentunya jenis-jenis cacing yang ada. Itu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam mengembangkan kelestarian pertanian di Indonesia khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.